Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang diharamkannya mentakwil, menggunakan akal kita terhadap hal-hal gaib yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti firman Allah tentang kedua tangannya yang dipakai untuk menciptakan Adam, tangan kanannya yang akan dipakai untuk menggulung langit. Allah bersemayam di arsy, Adam dan Musa berdebat, wudu yang terkena sentuhan api, dan lain-lain. Banyak sekali tentang siksa kubur, tentang Dajjal, tentang tahrikul usbu', bisa menyakitkan syaitan. Ini hanya bisa kita hadapi dengan iman. Sami'na wa ata'na, titik. Tidak bisa kita sikapi dengan akal. Kemarin kita bahas, kalau tahrikul usbu', menggerakkan jari dalam tasyahud, bisa menyakitkan syaitan, maka keraskan saja sekalian biar sakit. Ini tidak boleh. Itu berarti pakai akal. Kalau malaikat bertanya kepada orang yang dikubur, menunggu apa? Munkar Nakir akan datang menanyai ahlul kubur, menunggu pengantarnya pulang, ya kan? Kalau begitu nggak usah pulang-pulang pengantarnya, kasihan, kita bantu, ya. Minimal tinggalkan satu. Kalau dia capek mau pulang ngantuk, gantian satu lagi, ya. Bolehkah bersikap seperti ini? Tidak boleh. Tidak boleh, itu hal gaib. Kita hanya bisa mengimani bahwa Munkar dan Nakir akan bertanya kepada ahli kubur ketika para pengantarnya pulang. Tentu secara aghlabiyah para pengantar itu akan pulang sekitar seperempat jam, 20 menit, ya kira-kira segitulah. Mau ditungguin sampai pagi, bahkan besoknya lagi, tentu tidak akan menggagalkan Munkar dan Nakir menanyai orang yang ada di kubur, ya. Dan begitu seterusnya. Hal-hal yang gaib hanya kita imani. Masih ingat ketika Nabi bersama para sahabat makan bersama, tiba-tiba Nabi tertawa. Tiba-tiba Nabi tertawa. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau tertawa?" Apa? Masih ingat? Saya lihat ini, orang ini ditunjuk oleh Nabi, ketika makan tadi gak baca bismillah, maka setan jin ikut makan. Ketika sedang asik-asiknya ikut makan, tiba-tiba si fulan ini baca
Apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kan sunahnya begitu. Kalau kita lupa baca bismillah dari awal, di tengah-tengah makan kita disunahkan membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Tiba-tiba setan yang ikut makan bersama dia muntah, maka aku tertawa. Ini berita gaib yang wajib kita imani, tidak boleh kita sikapi. Kalau begitu biar setan muntah, pura-pura lupa aja baca bismillah. Nanti ketika udah dapat 10-15 suap, kita baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Boleh mensikapi hal gaib seperti ini? Tidak boleh kita disikapi seperti itu. Wajib kita imani saja bahwa setan akan muntah kalau kita membaca kalimat tersebut. Titik. Dan tentu tidak boleh pura-pura lupa, ya. Dan begitu seterusnya, ya. Hal yang gaib itu pasti terjadi. Wajib kita imani, jangan kita sikapi dengan akal kita. Kita lanjutkan pasal ke-11. Wa minas sunnati al-lazimati allati man taraka minha khuslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan di antara sunnah-sunnah yang telah pasti, di mana orang yang meninggalkan sunnah-sunnah ini berarti dia bukan ahlu sunnah dan dia tidak beriman dengan sunnah-sunnah ini. Apa? Dirinci dari nomor 12, 13, 14, 15, 16 dan terus, ya. Jadi sebelum pasal ke-11 ini ada pasal tersendiri. Kemudian pasal 11 menerangkan bagaimana pokok-pokok keyakinan ahlu sunnah, yang siapa tidak ada pada dirinya pasal-pasal ini, perkara-perkara ini, terancam dia bukan ahlu sunnah, bukan muslim, ya. Bukan ahlu sunnah berarti pasti kafir? Tidak. Kan ada 1, ada 72, ada 73, ada di luar itu. Siapa satu? Ahlu sunnah wal jamaah, as-salah, al-firqatul najiyah, at-taifatul mansurah. Siapa yang 72? Yang di luar yang satu ini, tetapi masih muslim. Yang 72 ditambah dengan yang satu, itulah kaum muslimin. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya, ini masih dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka masuk ke kelompok yang 72, bukan masuk kelompok yang satu. Adapun kelompok yang satu ini hanya Rasul dan para sahabat, dan siapapun yang mengikuti Rasul dan para sahabat, di mana ketika 3 manusia masih hidup, belum ada yang lain. Ketika 3 manusia ini masih hidup, maka seluruh kaum muslimin di muka bumi, dari masyrik sampai maghrib, semuanya adalah ahlu sunnah, semuanya adalah as-salah. Ketika 3 manusia ini masih hidup, siapa dia? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Ketika Umar masih hidup, maka seluruh kaum muslimin satu. Seluruh umat Islam adalah ahlu sunnah, tidak ada yang keluar dari ahlu sunnah. Umar wafat, terbunuh ketika mengimami salat subuh, ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu', budak dari Mughirah bin Syu'bah. Setelah itu
baru Islam pecah jadi dua. Dimulai dari zaman Utsman, kaum muslimin di muka bumi ini ada dua kelompok, belum tiga, belum empat, tidak seperti sekarang ini. Sekarang entah sudah berapa puluh. Dari itu ketika Umar terbunuh, ada dua kaum muslimin. Satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah salaf, ini masih mayoritas. Yang kedua ini yang minoritas. Siapa? Khawarij. Muslimkah? Muslim. Masih muslim. Setelah itu muncul Qadariyah, 3. Setelah itu muncul Rafidah, 4. Mu'tazilah, Jahmiyah, terus semakin buruk, semakin buruk. Ya. Yang kita pelajari dari usul sunnah sesuai dengan nama kitabnya, pokok-pokok ahlu sunnah, maka tujuan kita mempelajari kitab ini agar kita tahu syarat-syarat untuk menjadi ahlu sunnah itu apa saja. Kita sudah sampai syarat ke-11. Tentu ini bukan satu-satunya kitab, kan ada usul sunnah Al-Imam Al-Barbahari, ada usul sunnah lagi, ada syarhus sunnah lagi, karya Al-Muzanni, ya. Ada akidah ahlul hadis, ya, As-Sun'ani dan lain-lain. Intinya mengajak kaum muslimin untuk masuk ke dalam kelompok satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompoknya Rasul dan para sahabat, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Khawarij, bukan Jahmiyah, bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah, ya, masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Yang pertama atau yang ke-12, al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Kenapa beliau sebut pertama kali beriman kepada takdir? Tidak beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Kenapa langsung takdir? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kan mestinya kan Allah dulu, habis itu malaikat, habis itu kitab, habis itu para nabi, para rasul, hari akhir, baru takdir. Kenapa langsung disebut takdir? Pokok-pokok ahlu sunnah, pertama beriman kepada takdir. Kenapa? Karena ini yang dipungkiri oleh sebagian yang mengaku Islam. Kelompok apa? Kelompok apa? Qadariyah, diikuti Mu'tazilah. Adapun yang menolak ketuhanan Allah nggak ada. Mana kaum muslimin yang menolak beriman kepada Allah, malaikat, kitab? Nggak ada, maka nggak dibahas. Inilah para ulama. Para ulama itu membahas sesuatu yang terjadi di lapangan, penyakit yang melanda masyarakat. Itulah ulama. Yang nggak melanda, ya biarkan saja, gitu. Beda kalau kos, tukang cerita, penceramah, membahas yang sedang terjadi, nggak mau. Nanti apa? Nanti bikin masalah, bikin clash, sakit hati, tersinggung. Orang sedang terjadi, sedang gemar-gemarnya maulid, tahlilan, tiba-tiba dibahas maulid bid'ah, tahlilan bid'ah. Kan ini cari penyakit, gitu. Mending bahas yang lain aja, udah biarin aja itu. Lagi gemar-gemarnya syirik, mendatangi tempat keramat di hari-hari tertentu, satu syuro, jangan dibahas, bahas yang lain. Bahas tentang sedekah,
tentang senyum, membersihkan hati. Ulama tidak, justru ketika penyakit itu melanda masyarakat, melanda kaum muslimin, mari kita obati. Tentu orang yang diobati itu merasa nggak nyaman, perih, kasih obatkan perih, pahit, tapi demi kesembuhan, demi kebaikan. Itulah para ulama. Maka ulama sepanjang zaman berbicara tentang Khawarij, berbicara tentang Qadariyah, berbicara tentang Jahmiyah, Jabariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah. Tidak ada yang diam, sesuai dengan apa yang muncul di zaman itu. Sekarang lagi rame apa? Khawarij, dibahas Khawarij agar kaum muslimin tidak terjerumus. Lagi apa ini? Syiah Rafidhah, bahas agar kaum muslimin tidak terjerumus. Itulah para ulama. Kenapa beliau menulis beriman kepada takdir pertama kali? Karena ini yang dipungkiri oleh orang-orang Qadariyah di zaman sahabat. Sahabat masih hidup. Ibnu Umar, antum bisa lihat di kitab Arba'in, Riyadhus Shalihin, itu di hadis-hadis awal. Ashabul Burud. Kenapa Ibnu Umar menyampaikan hadis Umar bin Khattab yang dimana ada manusia berpakaian serba putih dengan rambut sangat hitam tersisir rapi, menempelkan kedua dengkulnya ke dengkul Nabi, meletakkan kedua tangannya ke paha Nabi, bertanya tentang Islam, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam. Dijawab satu persatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada takdir. Itu disampaikan oleh Ibnu Umar atas pertanyaan Yahya bin Ya'mar. Ketika Yahya bin Ya'mar yang datang dari Baghdad ini mengadu kepada Ibnu Umar, di Baghdad ada seorang tokoh Islam berbicara tentang Islam, pidato, ceramah ke sana kemari. Siapa namanya? Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani berbicara tentang takdir, bukan pembicaraan seperti Al-Quran dan Sunnah. Takdir itu bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan kita sendiri. Allah tidak menentukan takdir manusia, kita sendiri yang menciptakan takdir kita sendiri. Ya, Allah mempunyai rencana, bisa kita gagalkan dengan rencana kita. Allah mentakdirkan, merencanakan si fulan ini nanti sekolahnya bodoh misalnya, sering nggak naik kelas. Tapi kalau si fulan ini akhirnya belajar, berusaha, maka rencana Allah itu batal. Akhirnya si fulan itu nilainya bagus, naik kelas terus, bahkan dapat ranking. Jadi rencana Allah bisa dibatalkan oleh usaha manusia. Itu kata-kata si Ma'bad. Ya, lihat Yahya bin Ya'mar dan orang-orang awam di Baghdad mendengar ini bingung. Datanglah ke Mekah berharap ketemu dengan salah seorang sahabat, masih zaman sahabat dengan tabi'in. Bertemu antara sahabat dengan tabi'in, bukan bertemu antara sahabat dengan Rasulullah. Itu zaman Nabi namanya, bukan zaman sahabat. Zaman sahabat itu ketemu antara sahabat dengan tabi'in. Zaman tabi'in bertemu antara tabi'in dengan atba'ut tabi'in. Zaman atba'ut tabi'in ketemu antara atba'ut tabi'in tabaqat terakhir dengan yang di bawahnya. Ya, Ibnu Umar masih hidup. Berarti sahabat-sahabat lain, Anas bin Lamai, Masalah bin Marhamah dan sebagainya masih pada hidup. Sahabat-sahabat kecil, sahabat-sahabat yang ketika Nabi wafat masih kecil, Ibnu Abbas masih pada hidup. Tapi sudah ada aliran sesat, yaitu Qadariyah. Ya. Adapun yang mengatakan bahwa ada wali abdal,
ada wali kutub, bahwa ada wali-wali yang ikut mengatur dunia ini, belum ada. Pendapat seperti itu belum ada, ya. Apalagi yang mengatakan jenggot ini tidak wajib, sholat berjamaah tidak wajib, belum ada. Itu setelah itu, ya. Apalagi mengatakan jilbab tidak wajib, belum ada. Sesesat Khawarij, sesesat Qadariyah masih mengatakan jilbab itu wajib, jenggot itu wajib, belum ada. Itu baru akhir-akhir ini saja, ya. Lihat firqah dolal rata-rata berjenggot, ya. Itu belakangan. Lihat pahlawan kita yang muslim rata-rata berjenggot, ya. Belakangan yang muncul hari itu takdir, yang dibantah awal-awal dari zaman di mana sahabat masih hidup, takdir, ya. Maka takdir disebut pertama kali oleh beliau, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir ada dua, apa dan apa? Yang baik dan yang buruk, ya. Pagi-pagi bersalat subuh, antum buka handphone, ada SMS, ya, bahwa dagangan antum habis laku keras, ya. Bahkan dia minta lagi 3 kali lipat. Takdir bukan? Takdir apa? Takdir baik, ya. Antum di kantor, ada yang nelpon, telah diangkat, ternyata suara istri sambil menangis mengabarkan anak antum meninggal. Takdir bukan? Takdir apa? Takdir buruk. Begitu setiap hari kita. Kalau nggak baik buruk, kalau nggak buruk baik, terus semuanya takdir. Tidak ada yang keluar dari takdir. Kita sholat takdir, kita tidak sholat takdir. Kita baca Al-Quran takdir, kita tidak baca Al-Quran, semuanya takdir. Adakah perbuatan kita yang keluar dari takdir? Tidak ada. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa? Dan menciptakan pula perbuatan kalian. Jadi perbuatan kita itu Allah yang menciptakan. Maka jangan sombong. Kita sudah sholat, baca Al-Quran, puasa, zakat, haji, kita menyombongkan diri, padahal itu ciptaan Allah. Kita sholat ciptaan Allah, kita puasa ciptaan Allah, bagaimana kita sombong? Yang ada bersyukur. Alhamdulillah kita dikehendaki baik, kita ditakdirkan sholat, ditakdirkan puasa, baca Al-Quran, jihad, semuanya ciptaan Allah. Gimana kita mau sombong? Nah, ini salah satu hikmah kenapa kita harus yakin percaya dengan takdir, ya. Masih ingat rukun takdir? Rukun iman 5, rukun iman 6, rukun Islam 5, rukun sholat, rukun wudhu, ada ditulis oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi, bukan gubahan para ulama. Ini keliru. Ada yang berpendapat rukun sholat itu, syarat sahnya sholat itu bikinan para ulama. Salah. Itu dari Nabi SAW. Cuma Nabi tidak merinci. Nabi tidak bersabda secara rinci, saudara-saudara, rukun sholat ada 13 atau 14. 1 niat, 2 berdiri takbiratul ihram, ya. Tidak.
Tetapi bahwa niat itu rukun sholat sudah disabdakan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat misalnya. Bukan gubahan para ulama. Ulama itu hanya memudahkan. Jadi keliru orang yang mengatakan pakai ayat, pakai hadis doang kita nggak bisa sholat. Keliru. Bisa, tapi akan lebih mudah dengan rumusan para ulama itu. Ya, bukan ulama bikin-bikin, bukan, tapi memudahkan. Ya, termasuk rukun takdir. Nabi tidak bersabda rukun takdir ada sekian, 1 ini, 2 ini, 3 ini, tentu tidak. Sama dengan Nabi juga tidak pernah mengatakan hukum asal ibadah adalah haram. Hukum asal ibadah adalah haram kecuali yang aku contohkan. Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Tapi kalimat itu hak berdasarkan tulisan para ulama. Ulama mengambil dari mana? Dari sabda Nabi tentunya, untuk memudahkan. Ya. Ada berapa rukun takdir? Ada? Nggak tahu rukun takdir? Ada berapa? Hah? Berapa? Udah langsung aja, 1. Langsung nggak tahu. Ada 4. 1, tulisan. Jadi takdir yang kita alami setiap hari, yang baik dan yang buruk, semuanya sudah ditulis oleh Allah. Nggak ada yang keluar dari tulisan. Berapa kali saya menggerakkan tangan di sini, sudah ditulis oleh Allah. Berapa kali antum di majelis ini menguap, Allah sudah nulis. Ya. Berapa kali sholat, berapa kali ninggalin sholat, berapa kali ini, semuanya sudah ditulis. Sampai jatuhnya sehelai daun. Perkara yang tidak ada hubungannya dengan hak dan batin, tidak ada hubungannya dengan halal dan haram, sudah ditulis oleh Allah jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Berapa tahun? 50.000 tahun. 50.000 tahun, bukan 50 tahun, bukan 5.000 tahun, ya. 5.000 tahun kita belum sampai kan, baru 2.000 berapa sekarang, ya. Ini bukan 5.000, 50.000. Langit belum ada, bumi belum ada, 50.000 tahun sebelum itu sudah selesai Allah menulis takdir. Saya menggerakkan tangan berapa kali di sini, jatuh daun ini, jatuh kapal ini, luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan ilmu Allah. Kejadian di jagat raya alam semesta ini tidak ada yang keluar dari catatan itu. Tidak ada satupun. Ya. Kalau antum lihat orang main drama, main film, itu masih ada yang keluar dari apa istilahnya, skenario, pasti ada. Tapi kok bagus ini di luar, ya tapi teruskan aja dah. Ya. Nah itu, ini nggak ada di skenario nya, nggak ada, tapi bagus nih, menarik. Ya udah terusin aja, pasti ada. Banyak seperti itu. Ya, Allah nggak ada begitu. Ini nggak ada di catatan, tapi bagus juga nih. Ya udah jadinya nggak. Jadi apa yang terjadi dari alif sampai ya, dari awal sampai akhir, semuanya mengikuti catatan. Tidak ada yang keluar sedikit pun, sedikit pun. Ya, ini catatan. Di mana Allah mencatatnya? Di sebuah tempat yang bernama Lauh Mahfuz. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat apa itu? Surat apa itu? Wa kulla, surat Yasin. Ya.
suka yasinan insyaallah hafal itu. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis. Wa kullu syai', lihat syai' tanpa alif lam, bukan ma'rifat tapi nakira. Apa? Lil istighraq, umum semuanya. Segala sesuatu yang di langit, yang di bumi, yang kelihatan, yang enggak kelihatan, yang ada pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua. Biji ini, biji mangga ini kalau ditanam nanti menumbuhkan mangga, ada berapa daun sudah ditulis. Ada berapa buah yang akan keluar, tahun berapa buah itu tidak keluar lagi, dan tahun berapa pohon itu mati, bulan apa, hari apa, tanggal berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, rinci sekali. Ya, tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Allah. Ya. Seandainya Allah ditanya, ya Allah ini bayi masih merah, kapan dia akan meninggal, tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, hari apa, semua bisa Allah jawab. Berapa kali dia mengerjakan sholat, berapa kali dia ninggalin sholat, dosanya berapa, pahalanya berapa, semuanya bisa Allah jawab dan sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Nulisnya pakai apa? Nah, Al-Qalam, kolam bahasa Arab, bukan kolam bahasa kita, ya, kolam ikan. Kolam, Al-Qalam apa? Ya itu belajar kolamun kan, tahu kan? Pena. Dan itu adalah makhluk pertama. Makhluk pertama. Langit belum ada, bumi belum ada, otomatis para malaikat belum ada. Mau di mana tinggalnya malaikat kalau langit belum ada? Manusia apalagi, tumbuh-tumbuhan, bumi belum ada, planet, bulan, bintang, matahari, semuanya belum ada. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam. Ya, berarti dohirnya surga belum ada, neraka belum ada. Pena yang pertama kali diciptakan oleh Allah, Al-Qalam. Lalu Allah perintahkan kepada Al-Qalam, uktub, tulislah. Si kolam bertanya, segala sesuatu bisa berdialog kepada Allah, batu, tanah, gunung. Bahkan antum bisa lihat surat Al-Ahzab, Allah pernah berbicara kepada gunung, langit, bumi, untuk Allah menawarkan kepada mereka untuk menjadi seperti kita, menerima beban agama ini, mukallaf, ya sholat, ya puasa, ya bertauhid dan seterusnya. Mereka semua tidak sanggup. Wa hamalahal insan, setelah ditawarkan kepada manusia, manusia sanggup. Zaluman jahula, setelah sanggup Allah cap manusia sebagai zalim jahil. Bukan Allah memuji, ya. Dan kebanyakan ternyata tidak sanggup. Mana yang lebih banyak manusia masuk surga atau neraka? Mana lebih banyak masuk surga atau neraka manusia? Neraka. Bahkan perbandingannya menurut Nabi berapa? Setiap 1000 manusia yang masuk neraka berapa? 999. Hanya satu yang masuk surga, 1 banding 999. Maka jangan menjadi orang kebanyakan, karena kebanyakan ya neraka. Ya, kebanyakan manusia tidak bersyukur, kebanyakan manusia kufur, ingkar. Si kolam bertanya, "Madza sa'aktub?" Apa yang harus aku tulis ya Allah?
Allah menjawab semua kejadian dari detik ini sampai hari kiamat, sampai manusia masuk surga atau neraka, sampai akhir zaman. Semuanya sudah ditulis, ya. Dan tulisan demi tulisan itu kadang dibocorkan kepada para nabi, para rasul. Adapun selain para nabi, para rasul, tidak. Ya. Ambil contoh, Allah pernah membocorkan rahasia tulisan bahwa anak ini kalau besar nanti akan durhaka kepada orang tuanya. Pasti itu dibocorkan kepada Khadir. Maka atas izin Allah, Khadir membunuh anak itu. Nah, dari sini keluar hukum bahwa takdir itu ada yang bercabang, kemungkinannya bercabang. Ada tulisan itu, nanti akan kita bahas macam-macam tulisan, sifat tulisan itu. Ada yang qat'i, tidak bisa ada kemungkinan lain. Si fulan akan mati tahun 2020 habis maghrib, malam Sabtu misalnya. Nah, sudah, nggak mungkin tidak, pasti terjadi. Ada juga yang bercabang, si fulan akan meninggal tahun 2020, tapi kalau dia rajin menyambung silaturahim, maka mundur menjadi 2030 misalnya. Mungkinkah? Mungkin. Ada catatan seperti itu. Mana dalil? Tadi Khadir. Allah bocorkan rahasia takdir itu, tulisan itu. Kalau anak ini sampai dewasa, dia akan durhaka kepada orang tuanya. Maka Allah mengizinkan Khadir untuk membunuh anak itu. Ya. Allah juga bocorkan rahasia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang banyak hal. Nanti di surga Umar akan mendapatkan gedung yang luar biasa yang pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Ini bagian dari catatan yang telah Allah catat di Lauh Mahfuz, tapi Allah bocorkan rahasia itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkinkah kepada selain Nabi? Jawab tidak mungkin. Kalau mungkin, berarti ada wahyu selain yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Lalu bagaimana firasat? Beda. Firasat beda. Firasat bukan memberitahu. Firasat bukan memberitahu. Beda dengan wahyu. Wahyu memberitahu. Muhammad akan ada tabi'in yang sangat berbakti kepada ibunya bernama Wais. Nah, Nabi diberitahu oleh Allah lewat Jibril. Itu wahyu. Ya. Muhammad, sebelum kiamat tiba, matahari akan terbit dari barat. Nabi Isa akan turun, akan membunuh Dajjal di Babul Lut, dan seterusnya dan seterusnya. Allah memberitahu, membocorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun firasat tidak. Firasat memang ada, tetapi bukan wahyu. Ya. Tapi menuntun seseorang untuk berbuat. Ya. Menuntun seseorang untuk berbuat. Mengucapkan sesuatu, dan itu atas kehendak Allah. Allah menuntunnya. Fudail bin Iyad
sering sekali berdoa supaya Harun ar-Rasyid dipanjangkan umurnya. Harun ar-Rasyid sering sekali murid-muridnya, teman-temannya sering mendengar itu. Beliau berdoa, ya Allah panjangkan umur Harun ar-Rasyid, ya Allah panjangkan umur Harun ar-Rasyid. Orang-orang agak aneh, kenapa masih Harun ar-Rasyid gitu? Bukankah ada ulama-ulama lain, Imam Malik misalnya, Imam Syafi'i misalnya, kenapa Harun ar-Rasyid gitu. Nah, sampai ketika Harun ar-Rasyid wafat, orang-orang baru tahu, oh ini rupanya sepeninggal Harun ar-Rasyid, kaum muslimin terfitnah luar biasa, diuji, terkena musibah dengan musibah besar, sampai Imam Ahmad dipenjara selama 30 bulan, disiksa oleh anaknya Harun ar-Rasyid. Siapa? Al-Ma'mun, khalifah pertama yang keluar dari ahlu sunnah, khalifah pertama yang menyimpang dari pemahaman salafus saleh. Dan Harun ar-Rasyid khalifah terakhir yang berfaham ahlu sunnah wal jamaah. Putranya Al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid menyimpang. Ulama-ulama ahlu sunnah disiksa, dipenjara. Yang paling keras adalah Imam Ahmad, karena tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan apa ini? Firasat. Allah menggerakkan lisan ulama ini memohon kepada Allah supaya umur Harun ar-Rasyid dipanjangkan. Bukan Allah memberikan wahyu kepada ulama ini. Kalau Harun ar-Rasyid wafat, akan diganti oleh anaknya terkena syubhat ilmu kalam, maka mintalah supaya Harun ar-Rasyid umurnya panjang. Tidak, beliau tidak tahu kalau akhirnya terjadi fitnah sehebat itu. Digerakkan oleh Allah, itu firasat, ya, bukan wahyu. Maka jangan pernah mengatakan si fulan merasa kalau ajalnya sudah dekat. Dia merasa sebelum dia meninggal, dia berasa. Tahu dari mana? Datang ke rumah saya. Padahal udah bertahun-tahun nggak pernah datang ke rumah saya, nggak pernah ketemu. Dia datang ke rumah saya, bayar utang, dia pesen-pesen, ya, tolong kalau saya meninggal, kamu datang ya, sholati saya ya, saya ingin diurus secara sunnah. Besoknya meninggal, berarti dia berasa, minimal dia dibisikin sama malaikat besok mau mati. Betul? Salah. Nggak ada orang yang tahu bahwa besok akan mati. Kalau tahu, berarti dia nabi. Hanya nabi dan rasul yang diberitahu, itu pun beberapa saat sebelum nyawa dicabut. Selain nabi dan rasul nggak tahu. Kenapa dia ngomong begitu? Digerakkan, Allah yang menggerakkan firasat, ya, bukan Allah membisikkan. Sepertinya besok kamu mau mati, udah sono utang-utang dibayari. Nah, nggak ada, itu wahyu namanya. Mungkinkah seperti itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau mungkin, berarti wahyu belum putus, berarti nabi dia, ya. Jadi sekali lagi digerakkan. Banyak anak-anak tiba-tiba ngomong aja, Allah yang menggerakkan dia ngomong, ya. Adakah catatan lain? Adakah catatan lain selain di Lauh Mahfuz?
Jawabnya ada. Di mana? Di rahim. Ketika kita berada di rahim ibu kita, berapa? 120 hari, 4 bulan kira-kira. 4 bulan kita di rahim ibu kita, catatan itu diulang lagi. Khusus kita, khusus yang bersangkutan, kita masih di rahim ibu kita. Kita bersama ibu kita berapa lama? 9 bulan kira-kira. Ada yang bilang 9 bulan 10 hari, ada yang 7 bulan, ya segitulah kira-kira. Yang lama kita bersama siapa? Kita bersama ibu kan cuma 9 bulan. Padahal kita kan sudah ada. Dari Lauh Mahfuz sudah ada. Ya. Dari Adam diciptakan kita sudah ada. Di mana? Ya, di sulbinya Adam kan. Kita bersama ibu kita itu kira-kira 9 bulan. Yang lama bertahun-tahun kita bersama siapa? Bersama ayah. Ya, bersama ayah. Berapa lama kita bersama ayah kita? Berapa lama? Dari mulai ayah kita lahir, di sulbinya sudah ada kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, anak-anak kita, terus semua keturunan ayah ada di situ, di sulbi ayah. Ketika ayah kita itu lahir, sampai ayah kita menikahi ibu kita dan air mani ayah masuk ke rahim ibu, dan di situ kita pindah. Di situ kita pindah. Maka lebih lama bersama siapa orang itu? Ibunya apa ayahnya? Ayahnya. Maka semua manusia harus dinasabkan ke ayah, bukan ke ibu. Kalau dilihat sekilas kan pantasnya ibu, wong lahirnya dari perut ibu. Lahirnya kan dari perut ibu, mestinya pantasnya dinasabkan ke ibu. Tidak, nasab ke ayah. Kenapa? Karena sebelum ibu kita ada, sebelum ibu kita mengandung kita jauh-jauh hari sudah bersama ayah. Maka salah kalau ibu-ibu kita, istri-istri kita mengatakan waktu ada cerita atau foto, ya, ibunya waktu remaja misalnya, anaknya nanya, waktu ibu jalan-jalan ini aku di mana? Kan biasa saya. Ibunya jawab, ada di perut ibu. Benar apa salah? Salah. Mestinya ada di sulbi ayah. Kan belum nikah ibunya, ya, atau belum hamil. Orang lebih lama bersama ayah. Oleh karena itu, ketika manusia cuma satu, yaitu Adam, ada siapa di sulbinya Adam? Ada seluruh manusia. Seluruh manusia yang akan menghuni bumi ini ada di sulbinya Adam. Maka kan diusap oleh Allah, diusap oleh Allah dengan tangannya yang mulia. Allah mengusap punggung Adam, sulbinya, dan Allah mengatakan, ini anak cucumu yang akan masuk surga. Lalu Allah mengusap lagi, ini anak cucumu yang akan masuk neraka. Ya, semuanya. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam rahim ibu kita, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 30 hari, 31, 32, 40, masih berupa nutfah,
dari detik pertama, hari pertama sampai hari ke-40 masih berupa nutfah. 41, 42, 43 berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah sampai 40 hari kedua. Berarti 80 hari kira-kira. Berubah lagi menjadi segumpal daging, kemudian tulang belulang, dan terus pas 120 hari Allah tiupkan roh, hiduplah kita. Berarti 119 hari, 108 belum ada kehidupan, mati. Loh, kok bergerak? Nggak masalah. Apakah yang tidak punya roh tidak mungkin bergerak? Pohon-pohon punya roh apa tidak? Tidak ada. Yang punya roh cuma dua, manusia dan hewan. Kita bicara yang kelihatan ya. Pohon tidak punya roh, tapi bisa bergerak. Dari kecil membesar, membesar. Oleh karena itu orang-orang kufar yang tidak tahu tentang roh akan menyamakan manusia makhluk hidup, hewan makhluk hidup, tumbuhan makhluk hidup. Islam tidak. Islam mengatakan manusia makhluk hidup, hewan makhluk hidup, bernyawa, tidak boleh digambar. Tumbuhan bukan makhluk hidup, nggak ada nyawanya. Bahwa dia hidup dari kecil membesar, iya, tapi dia bernyawa tidak. Maka bolehkah dilukis? Boleh, karena nggak ada nyawa. Orang kafir nggak tahu, karena roh itu gaib. Roh gaib. Adakah sampai hari ini teori atau ilmu tentang roh? Ya, biar roh itu betah di badan, ya, maka sering-sering makan buah-buahan. Biar roh itu nggak cepat lepas dari badan. Nggak ada teori seperti itu. Ya, yang ada gimana supaya jantung berdenyut normal, ginjal normal, makan buah ini, makan buah itu, makan protein segala macam. Roh belum dibahas. Padahal yang menyebabkan orang mati bukan jantung berhenti, bukan ginjal tidak berfungsi, bukan darah tidak mengalir, tapi roh lepas dari jasad. Maka berapa banyak kita saksikan darah sudah berhenti, dingin, jantung sudah tidak berdetak lagi, tapi roh belum diambil oleh Allah. Akhirnya jantung bergerak lagi, darah mengalir lagi, dan seterusnya. Belum mati, atau istilah mereka mati suri. Istilah kita belum mati. Mati itu roh lepas dari jasad. Adakah roh yang sudah dilepas balikin lagi? Salah ambil, mestinya bukan si fulan ini, si fulan namanya aja mirip-mirip, alamatnya berdekatan. Nggak ada. Malaikat bisa salah teknis seperti itu? Nggak ada. Canggih luar biasa para malaikat, tidak ada yang keliru. Ya. Nah, ketika Allah telah tiupkan roh ke jasad kita, hiduplah kita. Maka para ulama, sebagian ulama, mungkin sebagian kecil ulama, mengatakan menggugurkan bayi sebelum 4 bulan, 120 hari tidak termasuk membunuh, karena belum ada kehidupan. Ya, ini sebagian atau sebagian kecil pendapat ulama. Ya, tetapi tetap berdosa. Karena apa? Jangankan sudah jadi 4 bulan kurang seminggu, bahkan sebelum jadi terserah. Kita tidak ingin istri kita hamil dengan cara apa misalnya? Vasektomi. Haramkah? Haram. Haram. Ya, mendahului kehendak Allah. Tidak boleh.
kecuali sekedar mengeluarkan air mani di luar rahim, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa sahabat. Ini boleh. Kalau vasektomi kan sudah tidak mungkin hamil lagi, ini haram, ya. Sedikit kisah tentang rahim. Ketika ada air mani ayah masuk ke rahim ibu, maka malaikat penjaga rahim akan bertanya kepada Allah, ya Allah, mau dijadikan apa tidak? Kalau Allah bilang jadikan, maka pasti jadi. Kalau Allah mengatakan jangan jadikan, maka akan dikeluarkan dalam bentuk apa? Darah haid. Nah, kita tahu wanita yang mengeluarkan darah haid berarti dia tidak mungkin hamil. Tapi kalau Allah mengatakan jadikan, pasti jadi. Mungkinkah malaikat mengalami kesulitan? Mungkinkah malaikat mau menjadikan itu mengalami kesulitan? Ya Allah, susah ya Allah mau jadikan, ini ada spiralnya, sulit ini. Nggak mungkin, nggak mungkin. Dihalang-halangi, dia minum pil KB, sebelum dia jima dia minum pil KB, susah menjadikannya. Mungkinkah? Tidak mungkin. Tidak ada teknologi yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah. Tidak ada. Tidak ada. Allah ingin si fulan dan fulanah ini, suami istri, punya anak 7. Allah merencanakan di lauh mahfuz, fulan dan fulanah ini nanti kalau nikah akan punya anak 7. Begitu punya anak 2, dia KB, vasektomi misalnya, maka anaknya cuma 2. Rencana Allah gagal oleh KB si fulan dan fulana. Sampai mati fulan dan fulana ini anaknya cuma 2. Mungkinkah? Mungkinkah? Siapa yang mengatakan mungkin, kufur. Berarti dia merendahkan Allah, menghina Allah, mengatakan bahwa Allah tidak berkehendak, bukan maha berkehendak. Berarti dia kufur dengan ayat innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak mungkin gagal. Ya. Apa yang antum katakan kepada orang yang KB sampai hari ini dan anaknya cuma 2 atau cuma 1, apa kita bilang? Apa kita bilang? Si fulan dan fulanah banyak sekali di kiri kanan kita pada KB dan anaknya rata-rata 2. Enggak ada yang 3, 4, 5. Apa kita bilang? Kehendak Allah. Allah telah tulis di lauh mahfuz bahwa dia anaknya cuma 2. Bukan cuma anaknya 2 yang ditulis oleh Allah. Apa? Dia KB. Yang ini pakai pil, yang ini pakai spiral, yang ini pakai itu, semuanya sudah ditulis oleh Allah. Kan nggak ada yang tidak ditulis. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan catatan kedua. Pertanyaan malaikat penjaga rahim tadi, ketika dikatakan jadikan, jadikan. Malaikat bertanya lagi, laki apa perempuan? Allah jawab. Gitu, dan seterusnya. Maka malaikat itu lindungi. Nah, pas usia 120 hari 4 bulan, Allah rinci menjadi, Allah bagi catatannya menjadi 4. Saya kira masyhur hadis ini. Apa 4 itu? Ajal. Ajalnya kapan? Umurnya berapa tahun? Berapa bulan? Berapa hari? Ajal. 2. Rizki.
rizkinya berapa, entah satuannya berapa ya, apa real, apa dolar, apa rupiah. Allah punya satuan berapa ya. Dan ajal dengan rizki ini pasti pas sinkron ya. Kan Allah memberikan rizkinya misalnya 1 miliar ya, udah dikasih ya, 1 juta, 2 juta, 100 juta, tinggal 100 juta, 90 juta, 50 juta misalnya ya, 10 juta, 5 juta ya. habis nih ya, udah nggak ada rezeki dia, kan udah tulis lihat ajalnya lah, ajalnya masih 10 tahun lagi nih ya. Itu kan nggak sinkron ya. Ajal sudah habis, dilihat catatan ajal masih 10 tahun lagi. Ini pakai rezeki siapa ini? Nggak mungkin. Atau sebaliknya ajal sudah nyampe nih, menurut catatan 1 Januari 2015 sudah kan pas ini, lihat rezekinya lah masih 200 juta lagi belum dia terima. Ini pun nggak mungkin. Jadi pas, tidak mungkin ada orang mati sebelum rezekinya habis dia terima. Pas banget, luar biasa. Allah Rabbul Alamin. Berapa banyak kita nggak pas ya, orang pemborong, tukang sudah kawakan puluhan tahun, kadang-kadang masih nyisa 3 semen ya kan, 1 sak semen ada atau kurang. Itulah orang-orang kadang-kadang makan aja nggak pas ya? Ambil nasi segini, lauk segini ya. Nasi habis, lauk masih ada ya kan? Nambah nasi lagi ya, lauk habis, nasi masih ada, nambah lauk lagi ya. Itu makan doang. Kita betapa bodohnya ya. Allah Rabbul Alamin, entah berapa triliun manusia yang pernah hidup, yang sedang hidup, yang akan hidup, semuanya dipas. Rizki dan umur pas, tidak ada yang tidak pas sedikit pun. Inilah Rabbuna Rabbul Alamin ya. Nah, ajal, rizki, apa lagi? Jodoh masuk ke rizki. Tidak ada di hadis Nabi itu jodoh itu masuk rizki. Antum baru ngamar sekali langsung diterima, padahal yang antum lamar cantik, banyak dilamar orang pada ditolak. Antum lamar sekali diterima, padahal antum cuma lulusan SMA misalnya. Rizki bukan? Rizki ya. Antum nador 40 kali nggak jadi, tolak mulu, belum rizki. Jodoh bagian dari rizki. Maka nggak ada kata-kata jodoh, nggak ada. Yang ada ajal, rizki. Yang ketiga amal kita ini, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita sudah ditulis. Terakhir satu lagi, bahagia atau celaka ya. Imam Syafi'i misalnya, insya Allah ditulis sebagai bahagia ya. Imam Hambali, Imam Bukhari, insya Allah, kita tidak mendahului ya, insya Allah mudah-mudahan termasuk ditulis bahagia. Berbeda dengan Abu Lahab, ketika masih di rahim ibunya Allah tulis sebagai celaka. Fir'aun, Namrud, Qarun, ketika masih bayi, ketika masih di rahim ibunya, Allah telah tulis sebagai celaka. Syaqiyun, bukan sa'idun ya. Nah, kenapa diulang? Bukankah sudah ada catatan
50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa diulang lagi? Di sini ada hikmah yang boleh kita ambil, bahkan harus kita ambil. Apa sifat catatan pertama? Sifat catatan pertama, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sifat catatannya adalah rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan tinta sudah kering. Adakah perubahan? Gimana mau berubah? Pena sudah diangkat, tinta sudah kering. Ya. Ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi bahwa aku sampai ke Sidratul Muntaha dan aku mendengar deritan pena, seolah pena itu masih menulis. Bukan, ya, tulisan sudah selesai, ya. Para ulama memahami, seandainya pena masih menulis, Nabi di situ tuh beliau mendengar deritan penanya itu, berarti dekat sekali, ya. Dan tidak ada yang mencapai tempat tersebut kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Hamalatul Arsh, malaikat pemikul Arsh. Selain itu tidak ada, termasuk Jibril. Jibril tidak sampai ke tempat itu, ya. Ini penjelasan dari Syekh Utsaimin dalam akidahnya, Syarah Aqidah Tahawiyah. Sifat dari catatan pertama adalah rufi'atul aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, tinta sudah kering, tidak ada perubahan, qat'i, ketok palu, selesai. Mati detik ini tanggal sekian, nggak ada perubahan. Itu sifat catatan pertama. Berbeda dengan sifat catatan kedua. Bagaimana sifat catatan kedua? Ada kemungkinan, ada beberapa kemungkinan. Misalnya Allah mengatakan tulis umurnya 60 tahun, tapi kalau dia rajin menyambung silaturahim, panjangkan menjadi 70 tahun, gitu. Tulis tahun 2000 dia sakit sebulan, tapi kalau dia banyak sedekah jadi seminggu saja atau sehari saja. Tulis begini, kalau begini banyak sekali. Dan itu firman Allah. Allah berfirman bisautin wa harfin, dengan suara, dengan huruf, dan ditulis oleh malaikat penjaga rahim. Itu untuk satu manusia selama 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Zaman Nabi Musa rata-rata 500 tahun, zaman Nabi Nuh rata-rata 1000 tahun, sampai Nabi Adam semuanya ditulis semua. Allah berfirman itu untuk satu manusia. Bagaimana 1 miliar, 1 triliun? Di sini kita faham firman Allah, "Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi." Seandainya tinta-tinta di lautan, seandainya air lautan itu menjadi tinta, pohon-pohon itu menjadi pena untuk dipakai menulis firman Allah, maka tinta sebanyak air lautan itu habis, firman Allah belum habis. Kenapa? Ya banyak sekali Allah berfirman, ya. Taulah kita bahwa firman Allah di sini bukan apa? Bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran selesai ditulis dengan tinta yang sedikit, cuma 30 juz, cuma 114 surah, ya. Ini firman Allah untuk satu orang saja. Kalau kita membutuhkan berapa bulan itu, dari mulai lahir, bangun tidur, sampai tidur lagi, bangun lagi, terus semuanya ada catatan. Bahkan dalam tidurnya itu si fulan bergerak berapa kali, ada di tulisannya, ya. Dan yang kedua ini beberapa kemungkinan, ya. Inilah yang saya maksud, kita boleh bersikap, bahkan harus bersikap. Apa misalnya? Jika antum ingin panjang umur, maka silaturahim.
Kan udah dijanjikan. Dan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyasil rahimah." Sambunglah silaturahim kalau kalian ingin panjang umur. Kenapa enggak kita pakai? Kita malas silaturahim. Kita tidak kunjungi kakek kita, keponakan kita, sepupu kita. Kita ingin panjang umur nih. Malah capek-capek olahraga, makan bergizi. Tentu itu boleh. Ya, tapi janji Allah enggak ada. Janji dokter paling ya. Sehat, kalau sehat kan jadi panjang umur ya. Janji Allah nggak ada. Ya boleh saja olahraga, makan bergizi, makan teratur dan seterusnya, silakan, bagus. Tapi kenapa janji Allah tidak kita raih? Ini Allah berjanji, siapa yang ingin panjang umur, sambung silaturahim ya, termasuk yang ingin diluaskan rezekinya, silaturahim. Kita datangi keluarga kita yang masih ada hubungan darah. Kalau butuh bantuan kita bantu, butuh pertolongan kita tolong. Gitu ya. Ini tulisan ya. Yang pertama tadi apa? Rukun takdir ya, tulisan. Yang kedua, oh yang kedua belum ya. Apa kira-kira yang kedua? Nggak tahu yang kedua? Al-Masyiah. Yang pertama Al-Kitabah, tulisan. Yang kedua Al-Masyiah. Apa arti Al-Masyiah? Masya Allah, kehendak. Sya'a yasha'u, masyiatan, masdar mim, kehendak. Jadi takdir ini semua kehendak Allah. Maka kalau antum bertanya, iblis tidak mau sujud kepada Adam, kehendak Allah bukan? Tentu ya. Keren di Masjidil Haram jatuh menimpa orang-orang yang sedang sholat, meninggal banyak, kehendak Allah bukan? Kehendak Allah. Fir'aun tidak beriman kepada Nabi Musa. Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kehendak Allah bukan? Iya. Abu Sufyan yang tadinya musuh bebuyutan Nabi, akhirnya beriman, menjadi sahabat yang baik, termasuk Amr bin As, Khalid bin Walid, bahkan Umar bin Khattab. Apakah ini kehendak Allah? Kehendak Allah. Tidak ada kejadian yang keluar dari kehendak Allah ya. Timbul pertanyaan, berarti Allah menghendaki keburukan? Allah menghendaki iblis tidak mau sujud kepada Adam, ini kan buruk. Allah menghendaki orang-orang tertentu masuk neraka, ini kan buruk. Allah menghendaki si fulan berzina, si A minum khamar, si B berjudi, si C membunuh. Bukankah ini keburukan? Apa kehendak Allah? Para ulama membagi kehendak Allah menjadi dua. Kehendak apa dan kehendak apa? Kehendak apa dan kehendak apa? Yang pertama kehendak kauniyah. Kehendak kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Bisa baik, bisa buruk, bisa halal, bisa haram, bisa hak, bisa batil, pasti terjadi. Itulah kehendak kauniyah. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, Fir'aun tidak mau beriman kepada Musa, akhirnya tenggelam di Laut Merah. Abu Jahal, Abu Lahab mati dalam keadaan kufur. Ini kehendak kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi,
Tidak mungkin tidak. Bisa baik, bisa buruk. Yang kedua, kehendak syar'iyah. Kehendak syar'iyah. Apa kehendak syar'iyah? Kehendak Allah yang pasti baik, tidak mungkin buruk. Nah, tentang kehendak syariah, tentu Allah tidak menghendaki manusia ini kafir. Allah menghendaki manusia ini semuanya beriman, tapi tidak terjadi kan? Allah menghendaki kaum muslimin sholat, Allah menghendaki orang-orang yang sholat sesuai sunnah Nabi. Apakah terjadi semua? Tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Ini kehendak syar'iyah. Ini semua berdasarkan dalil. Sebab kalau tidak ada pembagian seperti ini, kita akan kebingungan. Karena ada ayat mengatakan semuanya kehendak Allah. Ada ayat mengatakan Allah tidak menghendaki kekufuran, Allah tidak menghendaki maksiat. Gitu. Lalu gimana mengkompromikannya? Nah, maka para ulama berhasil mengkompromikan dalil-dalil yang seolah bertentangan. Maka para ulama membagi kehendak Allah, ada yang kauniyah, ada yang syar'iyah. Sama dengan hidayah. Kalau kita tidak membaca penjelasan para ulama, kita akan bingung membaca dua ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Yang bisa memberikan hidayah siapa? Allah, aku Allah, kata Allah. Itu ayat. Ayat lain, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, engkau memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Apa enggak bingung ini? Ya, satu ayat mengatakan Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah, yang bisa memberikan hidayah aku. Ayat lain, engkau bisa memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Apa enggak bingung? Dua-duanya ayat. Nah, disinilah para ulama tampil untuk mengkompromikan. Di sini hidayah, hadayahdi. Failnya sama lagi, anta. Wa innaka latahdi. Ya. Nah, disinilah para ulama menjawab dengan mengatakan bahwa hidayah ada dua. Apa dan apa? Ada hidayatul taufik, ada hidayatul bayan. Kalau hidayatul taufik hanya Allah yang punya. Tadinya kafir, membenci Nabi, sekarang masuk Islam, seperti Abu Sufyan, Muawiyah, Amr bin As. Dapat apa? Hidayatul taufik. Sanggupkah Nabi merubah si kafir menjadi mukmin? Tidak bisa. Allah yang bisa. Itulah hidayatul taufik. Dulu tukang mabuk, penjudi, pelacur, sekarang rajin sholat, mengenal sunnah. Dapat apa dia? Hidayatul taufik. Siapa yang memberi? Allah Rabbul Alamin. Hidayatul taufik. Ada satu lagi, hidayatul bayan. Apa bayan? Keterangan. Nih, cara sholat yang benar begini nih, cara manasik haji yang benar begini, cara mencium hajar aswad yang benar begini. Sambil ayo, sambil apa? Mencium hajar aswad harus sambil, nggak tahu antum masuk ke Masjid Al-Haram, begitu masuk langsung ke hajar aswad, cium, habis cium langsung keluar, pulang, balik lagi ke hotel. Dapat pahala apa dapat dosa? Dosa. Ini hidayatul bayan. Mencium hajar aswad itu harus sambil tawaf. Di sela-sela tawaf muter, kan pasti lewatin hajar aswad, cium.
Kalau nggak bisa cium karena berdesakan, maka sentuh pakai tangan, tangannya dicium. Atau kalau terlalu jauh bisa pakai tongkat atau apa, atau kertas atau apa, cium. Nggak bisa nyentuh, saya ada satu lagi, isyarat dengan tangan. Dicium apa tidak? Tidak, ya, bukan begini. Tidak ada gitu ya. Ajar aswad dikira siapa begini? Ini hidayatul bayan. Ini milik Nabi SAW. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, kata Allah, engkau bisa memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus. Mencium hajar aswad begini, tawaf begini, sa'i begini, kapan ke Mina, kapan ke Musdalifah dan seterusnya. Itu hidayatul bayan. Ada pada Rasulullah SAW, bukan hidayatul taufik. Kalau hidayatul taufik yang punya Allah, Allah berikan siapapun yang Allah kehendaki. Yang dapat pasti baik, yang nggak dapat pasti buruk. Adapun hidayatul bayan boleh ambil boleh tidak, terserah kita masing-masing. Ini cara sifat sholat Nabi. Mau ambil silakan, enggak terserah, ya. Satu lagi, apa? Tulisan kehendak. Ada berapa tadi? 4. Tulisan kehendak. Udah 3 kan? Oh, baru 2. Tulisan kehendak. Yang nomor 3, ciptaan. Ciptaan. Jadi takdir itu ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Tadi ayatnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian sekaligus menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Berarti takdir ini perbuatan Allah. Kalau Qadariyah tidak. Qadariyah termasuk Mu'tazilah, takdir ini ciptaan kita, bukan ciptaan Allah. Ya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa takdir ini ciptaan Allah, Allah yang menciptakan takdir. Jadi selesai, ya. Dan kehidupan di muka bumi ini tidak liar. Kalau orang Qadariyah, Ma'bad al-Juhani tadi liar. Si fulan ini nanti akan bagaimana, liar, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngatur. Hidup ini nggak ada yang ngatur. Mirip-mirip sebagian kaum muslimin hari ini, seolah hidup ini nggak ada yang ngatur. Kalau kan gaji saya 2 juta nih, kalau anak saya 6 atau 7 makan apa? Nah, gitu. Seolah dia yang ngatur hidup ini, seolah tidak ada yang mengatur kehidupan ini, ya. Sawah saya di kampung misalnya, sawah saya tinggal 1 hektar. Kalau anak saya 2 kan tinggal motong setengah hektar, lumayan. Hidup dengan setengah hektar lumayan lah. Tapi kalau anak saya 6 dibagi 6, ya, 1/6 hektar bisa apa? Nah, lihat, ini seolah hidup ini tidak ada yang ngatur, ya. Nah, maka wajib kita hilangkan pikiran-pikiran seperti hidup ini ada yang ngatur. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang kafir yang tidak takut punya anak banyak. Kita malah takut punya anak banyak, ya. Nah, itulah ciptaan. Yang terakhir, yang keempat, al-ilmu. Ilmu Allah diketahui oleh Allah. Ini semua sudah Allah ketahui, sudah ada di tangan Allah. Selain dicatat, diciptakan, dan itu kehendak Allah. Satu lagi, diketahui.
Nah, tentang diketahui ini orang awam yang bodoh pun tahu, bahkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir nggak pernah ngaji sama sekali, mereka akan mengatakan Tuhan Maha Tahu, insya Allah. Oleh karena itu para ulama untuk mengkafirkan Mu'tazilah atau Gulatul Qadariyah itu pertanyaan terakhir. Ketika mereka masih mengatakan enggak ditulis, bukan, itu bukan ciptaan Allah, takdir itu. Nah, pertanyaan terakhir, Allah sudah tahu apa belum? Itu. Besok apa yang akan engkau alami, apa yang akan engkau lakukan, dan akhirnya engkau masuk surga atau neraka, Allah sudah tahu apa belum? Kalau jawabnya sudah tahu, belum dikafirkan. Tapi kalau jawabnya belum tahu, Allah belum tahu, akhirnya saya masuk surga atau neraka, Allah belum tahu, dikafirkan. Kenapa? Karena ini keterlaluan, orang awam saja tahu. Orang awam yang tidak ngaji, bahkan orang kafir, mereka sepakat mengatakan Tuhan Maha Tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Bagaimana ada orang ngaji membahas Al-Quran dan Sunnah, tokoh-tokoh Islam, lalu bilang Allah belum tahu kalau akhirnya saya masuk surga atau neraka? Maka ini dikafirkan. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kita lanjutkan dengan soal jawab. Ada pertanyaan? Silakan.